Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Horis Ungas. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan pengecekan sebelum kita melakukan pengoperasian pada genset ini. Baik teman-teman, sebelum ke video saya lebih lanjut, untuk mendukung agar channel ini lebih dapat berkembang, mohon teman-teman untuk klik like, komen, subscribe, dan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi untuk video saya yang selanjutnya. Baik teman-teman, saya akan memberikan penjelasan apa saja yang harus kita cek terlebih dahulu. Ada beberapa sistem yang harus kita cek untuk melakukan startup pada genset ini. Adapun yang pertama yaitu sistem kelistrikan, yang kedua sistem bahan bakar, yang ketiga sistem pendingin, yang ketiga sistem udara, dan yang kelima yaitu yang paling penting yaitu sistem pelumasan dari genset ini. Baik teman-teman, kita mulai. Untuk langkah yang pertama sebelum kita melakukan starting pada genset ini, yaitu kita harus, yang pertama kali kita lakukan adalah kita keliling terlebih dahulu teman-teman. Kita keliling seputar genset ini, apakah ada tool yang masih berada di sekitar genset. Terus selanjutnya kita cek bagian kelistrikan untuk genset ini sebelum kita start, yaitu pada aki ini. Jadi koneksi pada aki ini harus benar-benar kencang ya teman-teman, jangan sampai dia kendor, karena kalau kendor pada saat kita start dia akan menimbulkan percikan api dan itu akan merusak si komponen ini, yaitu aki. Adapun yang kedua yang harus kita cek adalah sistem bahan bakar. Jadi sistem bahan bakar yang kita cek yaitu dimulai dari valve atau keran bahan bakar. Itu harus kita buka teman-teman. Dimulai dari sini ya teman-teman. Jadi ini adalah filter rakor atau biasanya disebut water separator. Jadi valve-valve ini harus posisi terbuka. Yang ini adalah valve input dan yang ini adalah valve return atau output dari genset. Selanjutnya kita cek untuk pipa, apakah ada yang bocor. Nah, setelah pengecekan pipa, kalau tidak ada yang bocor, kita cek ini teman-teman. Ini adalah pressure untuk bahan bakar. Jadi kita cek ini jarumnya di sini teman-teman, dia tidak drop ke bawah. Apabila jarum ini drop ke bawah, kita harus melakukan pompa pada hand trimming pump ya, sekitar 25-30 kali ya teman-teman, supaya agar jarumnya ini naik seperti ini, dan dia untuk mengisi bahan bakar di filter dan di pipa-pipa yang kecil ini teman-teman yang lari ke nozzle ini terisi dengan bahan bakar. Oke, selanjutnya pengecekan yaitu untuk sistem pendingin atau cooling system. Jadi kita cek dulu radiatornya teman-teman. Radiator kita cek apakah ada yang bocor, dan kita cek juga untuk airnya teman-teman, air radiator. Kita buka, kita lihat air masih banyak ya teman-teman.
tutup rapat kembali. Dan ini jangan lupa juga teman-teman, untuk V-bel ini harus di posisi yang bagus atau kekencangannya bagus teman-teman. Nih kita cek teman-teman, karena untuk V-bel sendiri akan mempengaruhi putaran pada kipas radiator untuk mendinginkan air yang ada di dalam radiator. Dan di sini juga teman-teman, kita lihat di input dari water pump atau output dari radiator, kita pastikan tidak ada yang bocor. Untuk selanjutnya, pengecekan terhadap sistem saringan udara. Ini sistem udara. Sistem udara kita cek, untuk filternya kita cek. Ini untuk turbinnya sampai ke aftercooler. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan di dipstick teman-teman. Ini dipstick, kita cek olinya. Oke, olinya dia di sini teman-teman. Dia di antara tulisan ADD dan full. Dia di sini. Jadi batas olinya di sini ya. Karena ini yang akan melumasi komponen-komponen engine. Setelah kita melakukan pengecekan dan semuanya aman, langkah selanjutnya adalah starting pada genset. Oke, kita lakukan start teman-teman. Baik teman-teman, nah tadi sudah kita lakukan startup pada genset ini, dan kita harus, setelah genset running tadi, kita harus perhatikan ini teman-teman. Untuk tegangannya di sini 380 sampai 400 volt AC, dan ini hertz. Hertz ini 50 hertz, berarti untuk RPM di genset kita adalah 1500 RPM. Baik teman-teman, untuk video saya kali ini cukup sampai di sini. Itulah tadi SOP dari sebelum kita melakukan starting pada genset ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.